Nicholas, hanya mereka yang bertahan sampai akhir yang memiliki tawa terakhir. Baru-baru ini, Mastercard, perusahaan pembayaran internasional terbesar di dunia, telah membawa kabar baik ke cryptocurrency. Raj Damodaran, wakil presiden perusahaan aset digital dan blockchain, mengatakan bahwa Mastercard telah mulai mempersiapkan proses yang diperlukan untuk mendukung pemilihan banyak cryptocurrency yang akan datang. Keputusan Mastercard untuk memasuki sektor cryptocurrency muncul setelah perusahaan pembayaran online terbesar di dunia PayPal tampaknya menerima cryptocurrency belum lama ini. Selain itu, Tesla juga baru-baru ini berencana menginvestasikan $1,5 miliar untuk membeli Bitcoin dan mengatakan akan segera memilih Bitcoin sebagai metode pembayaran. Perusahaan pembayaran besar dan raksasa industri yang disebutkan di atas sudah mulai berpartisipasi dalam blockchain dan kripto, yang hanya dapat sepenuhnya menunjukkan bahwa musim semi-cryptocurrency benar-benar datang. Dan jika Pi berhasil diluncurkan pada tahap ini, itu akan menjadi waktu dan tempat yang tepat. Selain itu, sebagai raksasa blockchain, Pi dapat menjadi blockchain publik teratas berikutnya jika diluncurkan selama booming popularitas cryptocurrency global, yang akan membawa keuntungan melimpah untuk semua pionir yang berpartisipasi dalam Pi. Salah satu pendiri Pi, Nicholas, pernah berkata, "Kami sedang mengerjakan peta jalan yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan kami menanganinya dengan sangat serius. Selama konstruksi proyek, kami telah mengikuti roadmap langkah demi langkah dan tidak pernah menyimpang. Tahap pertama, rancang, distribusikan, dan buat bagan kepercayaan global. Terutama pada tahap awal proyek, desain dan pengembangan program blockchain dasar, sementara juga menginstruksikan penambangan digital dan distribusi Pi, sehingga lebih banyak orang dapat bergabung dengan jaringan Pi dan memiliki Pi. Buat mekanisme lingkaran aman untuk membuat mekanisme loop tertutup teraman dengan diagram kepercayaan unik. Tahap kedua, mulai jaringan pengujian. Dalam jaringan pengujian, itu akan berjalan paralel dengan emulator Pi dan hasil dari kedua sistem akan secara teratur dibandingkan untuk menangkap celah dan kekurangan dalam jaringan pengujian, yang akan memungkinkan pengembang development Pi menyarankan dan melakukan perbaikan. Setelah menjalankan dua sistem pada waktu yang sama, jaringan pengujian mencapai status yang hasilnya selalu cocok dengan emulator. Tahap ketiga, mainnet. Ketika komunitas global dan dewan pengatur percaya bahwa Pi siap untuk digunakan dan diuji sepenuhnya di testnet, mainnet resmi Pi akan diluncurkan. Selama masa transisi ini, KYC akan diluncurkan sepenuhnya untuk memastikan data jaringan Pi yang nyata dan efisien. Pada saat yang sama, dompet terdesentralisasi akan dibuat dan token akan secara efektif dipetakan ke jaringan utama. Setelah dialihkan, emulator jaringan testnet dan Pi akan ditutup dan sistem akan melanjutkan sendiri selamanya. Setelah mainnet, seperti blockchain lainnya, tidak ada otoritas pusat yang mengontrol Pi dan itu akan sepenuhnya terdesentralisasi. Seperti yang ditunjukkan pada roadmap di atas, kecepatan keseluruhan proyek saat ini tidak keluar jalur dan semuanya sesuai dengan roadmap. Banyak orang merasa lamban, tetapi membangun blockchain melibatkan semua aspek kerangka kerja yang mendasarinya, mekanisme keamanan, validitas data, dan sinkronisasi uji. Menurut buku putih dan peta jalan, kita akan dapat melihat dengan jelas, ini adalah proyek blockchain yang nyata. Itu bukan mata uang digital yang begitu besar sehingga Anda tidak dapat memahaminya. Pada 2021, tim pendiri resmi Pi kini telah berkembang pesat. Saya yakin ada banyak alasan untuk ini. Pertama, grup pengguna Pi Network yang sudah sangat besar telah menunggu selama hampir 2 tahun dan waktunya sebenarnya cukup lama. Dikatakan di sini nilai Pi tak terbayangkan. Simak ya. Pi, jaringan blockchain, secara teori, karena merupakan jaringan global lintas batas yang tidak perlu melintasi tembok, nilainya jauh lebih besar daripada Tencent, Alibaba, dan Google yang perlu melintasi tembok. Tencent diblokir di India, namun, jika sepenuhnya terdesentralisasi di jaringan Pi, tidak ada organisasi atau individu di negara manapun yang dapat diblokir. Di masa depan, Anda akan tahu dengan browser Pi. Jika Anda dapat mengunjungi negara manapun, akhirannya harus Pi, bukan com. Nilai mesin pencari browser saja akan melebihi Baidu dan Google. Integrasi ekonomi dunia juga sejalan dengan strategi pemerintah China. Hanya jaringan blockchain yang bisa melakukannya, situs web lain akan diblokir jika mereka ingin mengunjungi. Banyak orang bermain Pi dan tidak memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang Pi. Blockchain adalah revolusi nyata. Gambar biru berbagai koin sebelumnya sangat bagus.
Sayangnya, hanya sedikit yang mendarat. Koin Pi lahir untuk bumi, untuk aplikasi, untuk lebih banyak orang biasa untuk berpartisipasi, dan untuk perubahan. Orang-orang hidup, begitu DAPP ini diluncurkan, harga Pi tidak akan terbayangkan di masa depan. Sayangnya, beberapa teman berdiri di tambang emas dan tidak tahu bagaimana menghargai mereka. Suatu hari mereka akan berhenti menambang, dan mereka akan menyesali waktu menambang. Waktu, itu telah pergi selamanya.